kan pada waktu itu di pelajaran pelajaran bahasa Jawa ya, ada Babat Banyumas kan ya, cerita di mana Banyumas, nanti kalian bisa akan melihat oh dulu kabupatennya di sini seperti itu. Kemudian di sini adalah museum wayang, nanti kalian bisa melihat aneka macam bentuk wayang ya. Nah, ini nanti keluar belakang sana kita ke Taman Sari di sana yang beda cerita, ada sumur yang kecil sekali tapi bisa menampung air yang sangat besar pada waktu terjadinya banjir Banyumas ya. Dulu kan banjir Banyumas ya, itu di situ di sumur yang sangat kecil tapi bisa menampung air yang sangat besar atau air yang sangat. Ya baik teman-teman semua, untuk selanjutnya ya ini anak-anak kita bawa belajar edukasi di Banyumas. Ini ada di Museum Wayang ya, dekat dengan Pendopo Sipanji ya. Kita nanti akan belajar sejarah bagaimana mengenal nama-nama wayang dari Punakawan ya, ada Petruk, Semar, Bagong dan juga teman-temannya Werkudara dan yang lainnya. Jadi ikuti terus kegiatan ini nanti untuk di Museum Wayang. Terima kasih. Kemudian Museum Wayang Banyumas ini diresmikan tanggal 31 Desember 1983 ya. Yang memprakarsai itu adalah Bapak Suparjo Rustam. Beliau Bapak Suparjo Rustam, beliau orang Sokaraja, makanya di Sokaraja itu ada jalan Suparjo Rustam. Karena jasa beliau terhadap daerah, akhirnya ada jalan namanya Jalan Suparjo Rustam. Salah satu koleksi ya, beberapa koleksi dari Museum Wayang, salah satunya adalah ini ada beberapa kereta ya. Ini kereta ini nanti biasanya digunakan untuk acara-acara di Kota Banyumas, khususnya untuk ulang tahun Kabupaten Banyumas. Ini kereta-kereta ini biasanya dipakai ya. Jadi ini salah satu apa yang ada di Museum Wayang ini, salah satunya koleksinya adalah kereta ini. Biasanya digunakan untuk ulang tahun Kabupaten Banyumas besok ya, di bulan Februari tanggal 24 ya. Nanti ada biasanya untuk kirap ya, untuk karnaval. Demikian, terima kasih. Perjalanan selanjutnya ya, kita akan ke Taman Sari ya. Setelah kita ada di melihat Museum Wayang, kemudian tadi ada tempat para pusaka ya. Ini sekarang kita ke Taman Sarinya. Ayo teman-teman, kita ikuti terus. Kalau gamelan itu untuk pementasan wayang itu beda lagi dengan bahan logam, itu biasanya perunggu gitu ya. Siapa pendiri kota Banyumas? Ada yang tahu? Bupati Banyumas pertama siapa namanya? Pak Guru ingat ini. Namanya Raden Djawa Kaiman. Kaiman? Ya, telat. Raden Djawa Kaiman ingat. Kenapa dinamakan Raden Djawa Kaiman? Wah, setahu kalian, beliau itu orangnya beriman, bertakwa. Berarti sebelumnya Djawa Kaiman, beliau punya nama lagi.
Kayaknya Pak Guru, Bu Guru juga masih ingat namanya dia. Apa teman-teman bisa ingat lagi juga siapa namanya dia sebelum Joko Kaiman? Joko Kaiman itu orang yang alim, berkaiman seperti panjenengan ini semuanya Joko Kaiman semua. Beriman, yang nurut, yang rajin ibadah, ya, nurut sama orang tua dan guru. Itu semuanya Joko Kaiman. Ya. Nah, beliau dulu nama aslinya waktu masih kecil itu Joko Semangun. Kalau Joko itu laki-laki, nggak mungkin cewek, ya, maka disebut Joko. Joko Semangun nama aslinya. Nama pemberian dari orang tuanya. Terah dari Pasir Luhur, banyak sotro. Terah dari Pajajaran juga. Itu. Asal mula Banyumas itu Majapahit, Baribin mengembara sampai di Pajajaran dan nyampe punya ketuhu, nyampe di Wirasaba. Balik lagi hijrah lagi ke Banyumas. Ini kembali dari Raden Joko Kaiman, nama aslinya adalah Raden Joko Semangun. Karena bertakwa, beriman, sergap ya, kayak kalian ini ya, sholatnya tidak pernah lepas. Dipanggil dengan sebutan Joko Kaiman. Setelah pembagian 4 wilayah, setelah insiden atau terjadinya Sabtu Pahing, itu legenda Banyumas. Nanti saya cerita panjang banget nanti. Sabtu Pahing itu peristiwa awal cikal bakalnya Banyumas begitu. Antara Kesultanan Pajang, Kademangan, Toyareka dan Kadipaten Wirasaba sendiri yang di waktu itu yang menjadi adipati di sana adalah Joko Warga atau di situ gelarnya itu Warga Utomo I. Diserahkan kepada Adipati Merapat ini atau Joko Kaiman menjadi gelar besarnya itu Warga Utomo II, menggantikan posisinya ayah mertuanya. Beliau pulang ke Banyumas membuka hutan namanya Hutan Mangli. Namanya hutan apa? Nah, sini tuh masuk hutan. Itu sekitar 6 km dari daerah sini. Mangli itu di arah barat sana. Dalam penjelasan sejarah, sekidul lor kulone Bukit Pasinggangan yang bingung. Nang endi? Antarane itu nang banyak nang Pasinggangan utawane nang Pakunden, nang kono. Anak sing tengere derek wit tembaga. Ana maning kali Banyumas, semburine sejejere balai desa Kali Sube, Pakunden. Itu namanya Kali Banyumas dulu berasal dari sumber mata air yang nanti kita tengok bersama. Nah, itu ya. Dibangunlah kota Banyumas setelah membagi 4 wilayah pada masa itu, yang terbagi dari Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, dan Purbalingga. Maka disebut dengan sebutan beliau Joko Kaiman disebut Adipati Prapat itu. Ingat-ingat orang Banyumas ya. Untuk mengambil cerita singkatnya saja, untuk perda yang terakhir itu dasarnya itu naskah Kali Bening, itu surat dengan huruf Jawa dari Kesultanan Pajang, sekarang ada di Kali Bening. Itu ditetapkan kota Banyumas berdiri di tanggal 22 bulan Februari. Besok kita bulan besok memperingati hari jadi kota Banyumas yang 153 tahun. Besok ya. Ini kota Banyumas berdiri di tanggal 22 Februari. Tahunnya ada yang tahu tahun berapa? Ada yang tahu tahun berapa? Nggak tahu. 1571. Ya baik, untuk lokasi terakhir kita nanti sampai di Sumur Mas ya, di sumur yang menjadi dasar dari adanya Banyumas yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Indra. Saya namanya Sumur Mas dan ini anak-anak yang menyaksikan titik pusat dari kota Banyumas ya. Jadi masih jangan disampaikan langsung oleh Pak Indra ya. Monggo silakan.